Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Burhanuddin dari kelas A13. NIM saya 2281113067. Mata kuliah Mikro Training, dosen Yunita Dewi MPD. Satu, perbedaan antara pembelajaran dan pendidikan adalah pembelajaran proses interaksi antara pendidikan peserta didik dan sumber pelajaran dalam suatu pendidikan. Pembelajaran merupakan bentuk pendidik agar peserta didik dapat memperoleh ilmu, pengetahuan, dan penguasaan pendidik. Proses pembelajaran yang didapatkan peserta didik untuk menjadi lebih mengerti, paham, dan dewasa. Pendidik juga bertujuan agar peserta didik mampu berpikir lebih kritis. Pendidikan yang efektif adalah kombinasi harmonis antara mengajar dan mendidik. Mengajar berfungsi pada transfer pengetahuan dan keterampilan akademis, sedangkan mendidik lebih luas dan mencakup pembentukan kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan sosial. Pendidik berisi pendidikan guru, orang yang didiri, peserta didik yang segala aturannya. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan guru yang melakukan perancangan setiap kegiatan yang akan dilakukan untuk membentuk peserta didik aktif mempelajari atau menguasai materi pelajar. Komponen pelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan peserta didik. Komponen-komponen tersebut saling berkeseimbangan dan membentuk suatu kesatuan. Selain itu, perangkat pembelajaran diperlakukan dalam mengelola proses pembelajaran mengajar, dapat berupa buku, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dua tujuan mikrosing adalah untuk meningkatkan kompetisi mengajar calon guru serta memberikan gambaran kondisi kelas yang sebenarnya. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam mikrosim adalah sesuai dengan mata pembelajaran akan diajarkan alat bentuk pembelajaran seperti media pembelajar, beberapa keterampilan yang dapat diobservasi. Pertanyaan dasar yang lanjut memberi penguatan, pengadaan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran. Micro setting adalah model pengajaran yang diperkecil dengan jumlah peserta didik, ruang kelas, dan waktu pembelajaran yang terbatas. Dikenal dengan istilah real learning. Keterampilan 3. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah kemampuan guru untuk mengkondisikan mental dan menarik perhatian siswa pada materi pembelajaran. Keterampilan ini penting dimiliki guru untuk mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Berikut adalah beberapa hal yang dimaksud dengan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran, guru memperkenalkan topik, tujuan pembelajaran, dan menciptakan minat siswa. Guru juga dapat memberikan acuan atau struktur pembelajaran seperti tujuan, kompetensi dasar, dan indikator hasil pembelajaran. Menutup pembelajaran, guru melakukan rangkuman materi pertanyaan dan menegaskan tujuan pembelajaran. Guru juga dapat melakukan evaluasi untuk mengatur pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran harus dipenuhi prinsip kebermaknaan, berurutan, dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengambil kesimpulan dari apa yang telah dipelajari, mendapatkan hasil dan memuaskan, dan menimbulkan kesan yang menyenangkan. 4. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal, serta mengembalikan kondisi belajar yang tangguh. Tujuan umum mengelola kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk berbagai kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Beberapa teknik manajemen kelas yang efektif diantaranya menata ruang kelas, menetapkan aturan dengan tegas, antisipasi kondisi kelas, membuat siswa tetap fokus dalam pelajaran,
Memulai pelajaran dengan penuh semangat. Perhatikan posisi saat mengajar yang wajib dimiliki guru. Di antaranya menimbulkan rasa keingintahuan, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, mengkomunikasikan harapan yang digunakan oleh guru siswa. Sementara itu, menjelaskan bahwa keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan seorang guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru dalam mengembalikan kondisi belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal. 5. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi secara lisan dengan sistematis dan runtun untuk menunjukkan hubungan antara satu pesan dengan pesan lainnya. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan adalah penyampaian pesan, pihak yang dituju, keterampilan menjelaskan yang siswa dapat membantu siswa memahami masalah yang dijelaskan, meningkatkan keterlibatan dalam mempelajar. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam menjelaskan adalah menjelaskan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir. Penjelasan harus relevan, memberi pembelajaran harus bermakna bagi siswa. Penjelasan harus sesuai dengan kemampuan siswa.